Om Swastiastu. Baik, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Putu Cita Paramitasari, CGP Angkatan ke-6 dari SMP Negeri 2 Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kali ini saya akan melakukan video praobservasi bersama rekan saya, Ibu Dian Kurnia. Silahkan Ibu Dian perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nina Dian Kurnia, guru IPA SMP Negeri 2 Tabanan. Gimana kabarnya hari ini? Sekarang baik. Iya, sehat ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Maaf saya mengganggu waktu Ibu dalam observasi kali ini. Nah, tujuan dari observasi kita kali ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi saya akan melakukan hari ini praobservasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi supervisi akademik yang akan kita lakukan. Tidak ada saling menggurui Bu ya, jadi kita saling sharing aja di sini. Baik, bisa saya mulai Bu? Ya, bisa. Oke, untuk observasi yang akan kita lakukan, itu kira-kira materi apa yang akan Ibu ambil pada observasi? Kebetulan materi yang akan saya ambil pertemuan ini adalah materi tentang sistem ekspresi. Oh, sistem ekspresi. Wah, sangat menarik sekali Bu ya. Nah, oke, untuk tujuan pembelajarannya yang sudah Ibu tetapkan itu apa? Tujuan pembelajaran sistem ekspresinya ini di sini ada dua. Yang pertama, dengan menggunakan media pembelajaran yang dipilih sendiri murid dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, dengan menggunakan media pembelajaran yang dipilih sendiri murid dapat mendeskripsikan fungsi sistem ekspresi dengan tepat. Oke, baik. Bagus sekali Bu ya, dari tujuan pembelajarannya yang saya lihat di mana murid mendeskripsikan tentang fungsi-fungsi dari organ-organ sistem ekspresi. Baik. Oke, untuk komponen atau area mana saja yang secara spesifik ingin Ibu saya observasi pada observasi kita nanti? Bagian spesifik yang ingin diobservasi mungkin itu yang pertama itu bagian yang KSI-nya. Siswa mampu mengembangkan kompetensi sosial emosionalnya. Kemudian bagian yang kedua mungkin pada bagian refleksi dan umpan balik. Baik, berarti Ibu akan lebih spesifik ingin dikembangkan di bagian KSE, pengembangan sosial emosional dan juga pemberian refleksi dan umpan balik kepada siswa. Baik Ibu, berarti dari posisi Ibu sekarang, kalau Ibu ibaratkan dari 1 sampai 10, untuk saat ini dalam pemberian umpan balik atau refleksi serta dalam pencapaian kompetensi sosial emosional ke siswa, Ibu berada pada posisi berapa? Mungkin saat ini berada di antara rentang 6 sampai 7. Oke, berarti target Ibu nanti setelah kita melakukan observasi, Ibu akan mencapai target berapa yang Ibu inginkan? Ya, mudah-mudahan tercapai antara 8 sampai 9. Oke, bagus sekali Bu ya, dari peningkatannya sampai 9. Baik Ibu Dian, untuk mencapai target Ibu yang tadi dalam pencapaian KSI dan umpan balik yang Ibu targetkan 8 sampai 9 itu, apakah ada hambatan ataupun gangguan yang menghalangi Ibu untuk mencapai target tersebut? Hambatannya yang ada, yang pertama untuk bagian KSI-nya itu beberapa siswa itu masih malu dan kesulitan mengungkapkan bagaimana perasaan mereka, apakah mereka senang atau sedih atau bagaimana ketika mengikuti pelajaran. Kemudian pada bagian dari memberikan refleksi dan umpan balik, mereka juga masih malu-malu, kadang bingung bagaimana saya harus mengungkapkan. Mereka mengerti, tapi ketika mereka disuruh maju ke depan, mereka tuh masih ragu-ragu seperti itu. Malu Bu ya. Malu. Mungkin malu karena dilihatin temennya. Nah, setelah tadi Ibu bilang bahwa mungkin siswanya itu akan malu-malu Bu ya, itu hambatannya. Nah, bagaimana strategi yang akan Ibu kembangkan untuk mengatasi hambatan tersebut? Strategi yang akan saya kembangkan karena seperti pelajaran sebelumnya itu untuk bagian KSI saya juga biasanya menggunakan teknik stop. Bagus sekali. Ya, teknik stop
laptop untuk mengusahakan perhatian mereka, menyiapkan kondisinya belajar. Nah, untuk menambah lagi itu rencananya saya akan memberikan video-video inspiratif yaitu untuk menggugah sosial emosional anak-anak. Kemudian untuk bagian refleksi dan umpan balik itu rencananya saya akan menggunakan sticky note, anak-anak menggunakan emoticon, senyum. Jadi nanti di sana anak-anak menuliskan apa yang sudah didapat, bagaimana refleksinya, kemudian nanti saya akan suruh mereka menempelkan di papan seperti itu. Oke, bagus sekali Bu ya. Dari KSE-nya yang akan Ibu tingkatkan melalui teknik store dan juga video pembelajaran yang membuka, dan juga pada refleksi dan umpan balik yang dimana Ibu menggunakan sticky note dengan emoticon ya, supaya siswa lebih tergugah ya, dan juga tidak malu ya, tidak malu karena dia cuma buat simbol kan bahagia atau tidak. Baik Ibu, apa saja persiapan mengajar yang sudah Ibu Dian lakukan? Persiapan mengajar di sini yang pertama saya lakukan itu saya menganalisis dulu apa kebutuhan belajar siswa dengan memberikan instrumen di awal. Sudah saya temukan instrumennya, sudah saya menganalisis, jadi ketemu dengan kelompok belajarnya. Ternyata ada siswa saya yang belajar cenderung ke belajar visual, ada yang ke auditori, ada juga yang ke kinestetik gitu. Karena ada gaya belajar yang berbeda-beda, jadi di sini saya menyiapkan RPP-nya, kemudian di bagian konten belajarnya yang berbeda-beda. Jadi yang di bagian visual nanti saya akan memberikan KPD, bacaan seperti itu. Untuk bagian siswa yang kelompok auditori, rencananya saya akan memberikan video pembelajaran, memberikan tonton dan dengarkan. Kemudian yang bagian kinestetik, nanti saya akan menyiapkan sebuah map yang suruh mereka nanti menempelkan ke papan. Wih, menarik sekali Ibu ya. Berarti Ibu sudah mengidentifikasi gaya belajar atau modalitas siswa dalam pembelajaran. Di mana siswanya Ibu sesuai Ibu bilang tadi dibagi menjadi 3. Ada visual, auditori, dan kinestetik. RPP yang Ibu siapkan dan KPD juga sudah berbasis diferensiasi Ibu ya. Bagus sekali Ibu Dian. Nah, siapa saja kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran kali ini? Yang membantu yang pasti teman-teman sejawat. Ketika saya menemukan ternyata siswa saya memiliki 3 gaya belajar yang berbeda, saya sama teman, ternyata menurut saya kayak gini. Bagaimana ya saya menyiapkan kontennya berbeda-beda. Jadi teman sejawat kadang kasih ide, kasih ini aja gitu. Misalnya dia ngasih ide yang untuk kinestetik, buatkan saja nanti misalnya potong-potongnya mereka menempel itu kan sejawat. Kalau bagian menyusun misalnya materi pelajarannya supaya menarik itu dibantu oleh teman-teman TIK. Baik, berarti dalam mempersiapkan pembelajaran ini Ibu dibantu oleh rekan-rekan sejawat Ibu melalui diskusi dengan rekan sejawat dalam penentuan cara atau metode ya pembelajaran penyiapan kontennya. Terus yang kedua juga dibantu oleh guru-guru TIK ya dalam penyiapan media pembelajaran. Baik Ibu, untuk kira-kira kapan kita bisa melakukan observasi? Saya sangat tertarik ini dengan pembelajaran Ibu Dian. Besok bisa? Besok, oke. Kebetulan saya jam pertama ada materi ini di kelas 8C. Oke, berarti besok Bu ya? Besok hari Selasa di kelas 8C jam pertama, jam 1. Oke Ibu Dian, saya sangat menantikan observasi dengan Ibu Dian. Terima kasih. Bantuannya juga Bu. Iya, kita sama-sama sharing Bu ya. Baik, terima kasih. Demikian wawancara praobservasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Dian Kurnia, rekan saya. Nah, baik, mari kita saksikan selanjutnya bagaimana video observasi pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan oleh Ibu Dian Kurnia.